semuanya, perkenalkan nama saya Samratul Kamila dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prodi Ekonomi Bisnis dengan NIM 235091306, mata kuliah Kewirausahaan. Nah, di sini saya sedang bersama dengan seseorang yang berperan penting dalam menjalankan bisnis ini. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa di sini? Hai Samratul, saya Talita Maulida selaku anak dari pemilik toko ini. Di vlog kali ini kami akan membahas serta mengedukasi tentang entrepreneurship dan etika wirausaha kepada pemilik UMKM melalui contoh UMKM keluarga saya yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Lebih tepatnya di Parung Ponteng. Sebelum masuk ke tahap wawancara, kami akan mengajak teman-teman untuk melihat gambaran toko keluarga saya yang terdiri dari 3 lantai. Di lantai pertama terdapat sembako dan kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, minyak, telur, gas, pupuk, makanan, serta minuman, hingga masih banyak yang lainnya. Di lantai 1 ini menjadi pusat aktivitas karena setiap hari ramai pelanggan grosir maupun eceran. Kita naik ke lantai 2. Di sini, di lantai 2 menjual berbagai produk seperti kosmetik, perlengkapan mandi, perlengkapan sekolah, alat rumah tangga, serta pakaian. Lantai ini juga menyediakan kebutuhan keluarga yang lengkap, memudahkan pembeli berbelanja berbagai kebutuhan dalam satu tempat. Sekarang kita masuk ke lantai 3. Di lantai 3 ada kafe kecil yang bisa dipakai untuk nongkrong anak muda hingga orang tua. Kadang juga dipakai untuk acara kecil atau kumpul-kumpul. Lantai 3 ini membantu keluarga kami tetap terhubung dengan lingkungan sekitar sehingga dapat menciptakan ruang sosial yang nyaman. Baik, di sini kami sudah bersama dengan Kakak Talita selaku anak dari pemilik usaha UMKM yang diberi nama Tamil. Sebelum ke pertanyaan inti, izinkan saya bertanya, apakah kakak tahu entrepreneurship dan etika kewirausahaan? Oh, saya belum tahu. Baik kakak, izin menjelaskan mengenai entrepreneurship dan etika wirausaha. Jadi, menurut Buchari Alma 2018, entrepreneurship mempunyai arti, yaitu kewirausahaan yang dilakukan di dalam organisasi atau perusahaan yang sudah ada. Entrepreneurship melibatkan karyawan yang berjiwa wirausaha untuk mengembangkan ide, produk atau layanan baru serta membawa inovasi ke dalam struktur perusahaan yang besar. Menurut Buchari Alma juga, beliau menjelaskan bahwa etika wirausaha sering disebut juga etika bisnis, yaitu sepakat norma, nilai dan moralitas yang wajib dipatuhi oleh seorang wirausaha dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnisnya. Etika wirausaha mencakup beberapa prinsip fundamental yang harus ditetapkan, salah satunya kejujuran dan tanggung jawab. Jadi kesimpulannya, entrepreneurship dan etika bisnis adalah salah satu hal yang saling melengkapi. Entrepreneurship berperan sebagai ide, inovasi, dan menciptakan solusi baru bagi perusahaan. Dan etika wirausaha berfokus pada cara menjalankan ide tersebut dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab. Entrepreneurship dan etika wirausaha saling berkaitan karena sikap inovatif dan inisiatif yang harus dijalankan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab agar kegiatan bisnis berjalan secara profesional dan berkelanjutan. Apakah sekarang kakak sudah paham apa itu etika wirausaha dan entrepreneurship? Alhamdulillah Kak Samratul, terima kasih untuk ilmunya ya. Sama-sama kak. Entrepreneurship sering mengaitkan pengalaman dalam hal berinovasi. Maka dari itu, semakin lama seorang berada di perusahaan, biasanya ia semakin memahami peluang untuk berinovasi. Baik kakak, kita mulai ke sesi pertanyaan ya kak. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kakak berkontribusi di toko Tamil ini? Saya berkontribusi di toko Tamil ini sejak tahun 2022, kurang lebih sudah 3 tahun.
Wah, kelihatannya sudah cukup lama ya Kak di sini. Iya, alhamdulillah sudah cukup lama. Dalam konsep entrepreneurship, ide tidak hanya datang dari pemimpin, tetapi juga dari karyawan yang aktif memberikan ide. Kalau boleh tahu, selama menjalankan usaha ini, siapa yang biasanya memberikan ide-ide baru? Apakah karyawan juga dilibatkan? Dalam menjalankan usaha ini, ide-ide baru tidak hanya berasal dari pemimpin toko saja, tetapi juga melibatkan seluruh karyawan. Karena kami memberi ruang kepada seluruh karyawan untuk menyampaikan sebuah gagasan, karena banyak ide dari mereka yang terbukti baik dan memberikan positif dalam mengembangkan serta memajukan usaha ini. Bisa dijelaskan contoh inovasi dari karyawan seperti apa dan bagaimana dampak bagi perusahaan? Contoh inovasi dari karyawan di toko ini misalnya usulan penataan ulang barang agar lebih rapi dan menarik, sehingga pembeli lebih mudah dalam memilih produknya. Ada juga ide memberikan paket promo hemat atau saran layanan lebih ramah kepada pelanggan. Dampaknya toko menjadi lebih nyaman, pelanggan merasa puas dan penjualan bisa meningkat. Selain itu, karyawan merasa lebih dihargai karena pendapat mereka lebih didengarkan, sehingga kinerja dan loyalitas mereka juga meningkat. Dalam entrepreneurship, sebuah penghargaan itu sangat penting bagi seorang karyawan karena dapat memotivasi dan membuat mereka lebih percaya diri. Bagaimana Kakak Talita ini memberi penghargaan untuk ide seperti itu? Untuk ide-ide yang baik, biasanya kami memberikan hadiah sederhana, bonus berupa uang. Dalam etika wirausaha, kejujuran merupakan salah satu prinsip utama. Seperti yang dijelaskan Bu Syari Alma, kejujuran tidak hanya penting dalam transaksi, tetapi juga dalam penetapan harga dan pelayanan kepada pelanggan. Dengan menerapkan kejujuran secara konsisten, sebuah usaha dapat membangun kepercayaan yang kuat dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak Talita, bagaimana cara menjaga kejujuran dalam menjalankan usaha terutama dalam harga dan pelayanan? Kami berkomitmen menetapkan harga yang transparan dan sebanding dengan kualitas produk. Dalam pelayanan, kami mengutamakan sikap yang jujur. Misalnya, menjelaskan kondisi barang apa adanya dan melayani pelanggan dengan ramah. Dengan kejujuran tersebut, kepercayaan pelanggan dapat terjaga dan usaha bisa berjalan lancar dalam jangka panjang. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk mengatasi jika ada yang komplain dari pelanggan, tanggapan seperti apa yang bisa dilakukan? Oke, tadi kakaknya bertanya tentang bagaimana jika ada yang komplain terhadap toko kami. Kami biasanya mendengarkan keluhan pelanggan dengan baik, meminta maaf tentunya, lalu memberikan solusi yang tepat. Etika wirausaha juga menekankan pentingnya menangani keluhan pelanggan secara profesional. Cara kita merespon komplain sangat mempengaruhi kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Salah satu prinsip etika wirausaha yang relevan di sini adalah tanggung jawab atau responsibility, yaitu kesediaan untuk mendengarkan keluhan, meminta maaf, dan memberikan solusi yang tepat. Oke Kakak Talita, sudah selesai sesi pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan kesempatan yang telah diberikan. Baik, Samaratul Kamila, terima kasih kembali. Semoga kamu sukses terus ya. Amin, terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara tadi, Toko Tamil ini sudah bisa menerapkan entrepreneurship dengan memberi kesempatan pada para karyawan untuk bersikap jujur dalam menetapkan harga serta transparan, serta bisa menangani keluhan pelanggan dengan baik. Karenanya teman-teman, semoga vlog ini bisa memberi pemahaman baru tentang pentingnya entrepreneurship dan etika dalam berbisnis, dan jangan lupa menerapkan prinsip di dalam bisnis kalian ya, agar bisnis kalian lebih terstruktur dan semakin maju. Karena pada akhirnya bisnis itu tidak cuma soal untung, tetapi juga soal gimana kita membangun tim yang kreatif, beretika, dan bisa tumbuh bareng. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Sampai jumpa, tetap beretika dan inovatif.